tes oke. Pengkoneksian tes analog input dan analog output PLC FX3U Cina dengan HMI Xinjie TG765MT via RS232. Koneksinya seperti ini. Ini untuk ground, yang ungu ini untuk ground. Yang kedua ini adalah value-nya, input value analog input. Terus ini adalah VCC, tapi berhubung saya pakai analog output, jadi analog output ini saya gunakan sekaligus ya. Terus koneksinya untuk HMI dan PLC seperti ini. Ininya nggak usah disilang ya, TX, RX ini nggak usah disilang karena internally sudah disilang. Jadi nggak perlu TX sama RX, nggak perlu disilang karena sudah disilang di dalam Xinjie-nya, di dalam HMI-nya. Soalnya kalau saya pernah saya silang, ini kan ground, ini ground, yang kuning ground, ini pin berapa ya, ini saya silang, ini RX, ini TX, ini TX, ini RX. Justru malah nggak connect karena di dalam internal HMI Xinjie sudah tersilang, jadi nggak perlu silang lagi ya. Jadi seperti ini, ground, RX, TX. Ground, RX, TX, nomor berapa ini ya, nomor 5 untuk ground, nomor 4 sama 3 untuk RX sama TX. Oke. Untuk tempatnya seperti ini, FX. Nah ini berhubung saya pakai 24R, berarti 24R ini kebalik ya, ini loadnya di bawah, tapi sama aja sih sebenarnya. Cuma ini ground itu di tengah sama kayak ini. Ground itu di atas sendiri, kayak ini di bawah sendiri, sama, cuman ngeditnya yang kebalik. Terus tahu ini berarti digital to analog, kalau AD berarti analog to digital. Analog to digital berarti input ya. Dia menerima sinyal analog, kalau dikonversi menjadi digital. Kalau digital to analog berarti sinyal digital dari PLC dijadikan analog, sinyal analog. Itu berbeda di situ. Di sini ada dua channel untuk digital to analog, dan 4 channel analog to digital, tapi ini 2 channel analog to digital 10 volt dan 2 channel analog to digital 0 sampai 20 mA. Untuk HM-nya seperti ini. Terus ini programnya seperti ini. Ini flag M8011, ini flag. Dia harus jalan, dia bekerja ketika PLC-nya jalan. Jadi nggak perlu saya pakai differential up, biasa aja juga bisa. Sini RT3A berarti dia
kunci seperti ini. RD3A 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 berarti analog reading command. Analog reading berarti dia membaca. RD3A membaca. M1 ini pertama KO ini karena host PLC adalah sebagai hostnya di sini, maka disetel KO K0 maksudnya K0. Kedua M2 ini K1 channel number, ini ya tergantung portnya. Kalau pakai port 2 berarti K1 karena dimulai dari 0, sebagaimana array dimulai dari 0 bukan dari 1. Byte juga dimulai dari 0 bukan dari 1. Corresponding to analog input 1 sampai 6, ini tergantung device yang kalian pakai. D adalah tempat untuk menyimpan. Jadi tempat untuk menyimpan adalah D. Terus WR3A adalah analog output. Analog output. M1 adalah module number. Ini module number karena dia adalah host, maka pilih K0. M2 analog input channel number tergantung dari kabel yang kalian pasang, dari port 1 ini, dari channel 1 ini berarti K0, channel 2 berarti K1 ya kan, dimulai dari 0. Oke. D0 sebagai tempat menyimpan. Jadi seperti ini. RD3A ini membaca. Jadi dia membaca tegangan antara 0 sampai 10 volt dengan skala 12 bit. Nilai maksimum 12 bit adalah 4095. Dimulai dari 0. Oke. Terus ini ada test job, ini buat tes biasa. On job, terus ini ada tes on latching biasa, latching biasa. On latching enggak gitu kan. Terus ini ada flag lagi, ini WR3A KO1, KO0 maksudnya. K0 berarti ini dia bertindak sebagai host K0. K2 kan K0 yang kedua, parameter K0 yang kedua itu adalah port yang kalian pakai, channel yang kalian pakai. Channel 1 berarti K0, channel 2 berarti K1. D10 adalah tempat menyimpan. Analog out ini D0. Bisa nggak kalau sama? Nggak bisa, nanti datanya tabrakan, error. Di sini ada test pulse, ini untuk variasi aja. Ini kayak Y0. M8000 always on, Y011. Oke. Jadi konsep cara kerjanya adalah WR3A harus diberi data 4095 untuk menghasilkan 10 volt, lalu baru RD3A dia bekerja. Karena apa? Kenapa seperti itu? Kenapa? Coba kenapa? Karena ini warna merah ini adalah VCC. VCC nya saya bukan pakai sumber eksternal, tapi sumber internal dari PLC itu sendiri, yakni menggunakan analog output dari PLC nya sendiri untuk kemudian dijadikan analog input yang kemudian diproses. Jadi ya programnya seperti ini. Terus ini untuk AM ini latching M0 M1, ini Y11, ini D0 kan seperti ini tadi ya. D0 ini tempat menyimpan, terus ditampilkan menggunakan ini
D0, ini grafiknya D0. Terus ini siklus kedua, analog outputnya adalah D10, analog output D10, ini semua variasi. Ini screen jam D10, ini D10. Tapi WR3A ini adalah output, KO adalah host karena dia beroperasi sebagai host. K0 parameter kedua berfungsi sebagai channel yang kalian pakai. Kalau kalian pakai channel 1 ya K0 karena dimulai dari 0. D10 memorinya pakai D10, analog in pakai D0. Jadi koneksinya seperti ini, koneksinya realnya seperti ini. Oke. Ini ada VFD cuman nggak saya pakai karena saya pakai ini nanti next project. Ini kan potensio ya, potensionya kalian bisa pakai ini, potensio 5K. Potensio kan ibaratnya seperti dua resistor yang digabung ya kan. Jadi ini satu yang pojok selalu ground, ini adalah hasilnya, di tengah-tengah ada analog input, dan ini VCC. Ini sebenarnya seperti voltage divider. Terus ini resolusinya pakai 12 bit dengan tentang voltasenya adalah 0 sampai 10 volt. Berarti semisal ini kan nilai maksimumnya kan 4095, baru dia 10 volt. Kalau semisal setengahnya semisal 2000, berarti tegangan yang keluar adalah 5 volt. Nah seperti itu. Terus ini PLC, di sini power supply SMPS, di sini ada ya oscilloscope kecil-kecilan bisa buka. Ini ground, ini adalah analog to digital, berarti dia masuk. Terus ini yang merah ini adalah digital to analog 0, jadi digital channel nomor 1. Ini adalah sini seperti ini. Ini nggak perlu sebenarnya, ini cuma buat monitoring aja. Nah, as simple as that, okay? See, seperti ini aja. Cuman saya pakai ini untuk monitoring biar lebih paham aja. Ini ground umum, terus ini adalah VCC. Oke, paham? Saya buat ini aja ya. Ini koneksinya seperti ini, 3 kabel, yang kuningnya adalah ground, merah dan hitam sebagai TX RX. Ini koneksinya 24 volt. Oke. Oke. Saya nyalakan dulu.
tek tok tek tok tek tok. Kenapa nyala seperti itu adalah ini, bentar ya, itu adalah ini pulse 1 second yang mengendalikan Y10. Oke. Nah, as you can see, pertama saya masuk ke ini dulu, ke ini. Analog outputnya harus keluar dulu tegangan. Nah, pulse tek tok tek tok. Oke. Ini analog output, kita naikkan dulu. Maksimal data input 12 bit atau 4095. Ini adalah grafik tadi. Kita beri semisal 2500. Oke, 2500. Maka tegangan yang keluar adalah ini, 5,9 volt. Maaf, ini 5,8, 5,9an ya. Ini grafiknya seperti ini. Terus ini ada potensio, ya kan? Kita coba naikkan potensionya. Oh ya, ini kan input ya. Jadi kita kembali. Oke, maaf. Nah, udah 2400 sih, 2400. Jadi ini full, ini tetap 2400. Kenapa nilainya cetak di 2400? Karena outputnya saya beri 2500. Kalau semisal outputnya saya beri full 4095, enter, maka tegangan yang keluar, tegangan yang keluar adalah 8,9 volt. Ini kurang akurat, ini coba saya auto lagi. Ini 9,7, 9 sekian lah, kurang dikit lagi 10. Jadi ada miss, kita miss berapa volt karena pakai internal. Ini perlu di scaling sedikit, cuma seperti itu. 4095, maka bar di sini akan penuh. Lihat bar ini, coba saya kurang ya, coba 750, enter. Bar di sini akan setengah, paham kan? Tegangan di sini menjadi 1,8 volt. Bar di sini tengah. Coba saya naikkan menjadi 3500, enter.
dia naik, barnya naik, ini tegangannya juga naik 8 volt, 8,5 volt. Sekarang coba 4095, karena kita mau coba analog inputnya. 4095, enter. Oke, kita kembali ke ini. Nah, dengan tanggal ini ada RTC nya, jadi kan bisa lihat tanggalnya. Ini run ini M8000 tadi. Nah, 3900. Saya kecilkan sampai 15 ya kan, 3900, tambah sekian persen karena tegangan output internal dari PLC kurang 10 volt, kurang 200 mV, jadi dia nggak pas 10 volt, jadi yang masukannya 3900 volt, dan nilai tegangannya seperti ini, 9,8, jadi kurang 200 mV. Tet. Ini saya coba ya, saya coba tes. Ini kedua, dia nahan. Kenapa nahan? Karena latching, kita harus matiin dulu. Nah, on, mati, on, mati, on, mati. Oke, nice. Jadi ini ya perlu di scaling sebenarnya, cuman ya oke lah, untuk untuk PLC Cina untuk belajar boleh lah ya lo. Tito ini tegangan output 9 volt 9 volt 9 volt, jadi ini nggak pengaruh sama ini ya, karena ini saya ada di VCC ini, bukan di tengah. Kalau yang merah, probe merah ada di tengah, ini tuh ikut turun sesuai dengan nilai analog in. Tet mau 300, 400. Nice. Tegangan ini tetap sama karena ini tegangan power, tegangan VCC. Coba kalau saya ganti, saya ambil dari tengah, bisa ambil dari tengah. Nah, tegangannya di sini akan naik turun, naik turun, naik turun.
naik turun, naik turun, naik turun. Kalau ini VCC-nya saya lepas, nah ini namanya floating. Apa itu floating? Ini floating, jadi dia itu seperti resistor pull down, nggak ada positifnya, karena potensi kan at the end of the day potensi adalah dua resistor yang sama, dua resistor yang ditumpuk sebagaimana voltage divider, maaf, voltage divider, nah, dimana satu ada ground yang satu VCC. Kalau VCC nya saya hapus seperti ini, maka dia berfungsi sebagai resistor pull down. That's it. Thank you.